Ya guys, Gimana sih ya, terus apalagi kan udah saya jawab semuanya, apalagi yang harus ditanya. Oh, udah masalah saksi kecewa, pasti kecewa karena saya juga nggak tahu terakhir kemarin sudah bertemu dengan PH gitu kan. Nah, kenapa hari ini nggak datang saya nggak tahu juga, bukan saya yang ngurus saksi itu. Oke, saksi dari mana tadi ada yang nanya? Saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum, saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto para oknum-oknumnya di situ, katanya mereka. Cuman jujur dari aku, kenapa mobil udah sama pengacara aku dipindahin. Oke, jadi udah itu paling bukti-buktinya, makanya Bang Amar mungkin sangat kecewa dengan saksi-saksi. Oke, dia nggak. dan tadi kan ada bisikan juga sebelum kan ada obrolan apa sih? Oh ya, bisikan yang masalah saksi. Jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi. Nah, saya udah kasih ke Om John karena pihak Jaya memang yang wasap duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan di saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia hubungin saya lewat salah satu medsos yang dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil, jadi dia minta ganti katanya. Ya udah, dengan imbalan ganti aku akan, ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu sih sebenarnya, jadi udah aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Dan oke, tadi kan itu bicara soal komitmen Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau ngurusin dia. tadi ada obrolan perihal itu. Oh iya, ada pasti. Reaksi Hah? Bang Amar Ya tadi katanya reaksinya gimana? Dokter. Seperti apa? Dia lebih takut Dok. tinggal saya atau ditinggal orang lain? Nah, gitu. Saya bukan sombong, tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek, nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu, tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya tuh, aku tahu gitu. Bagaimana Bang Amar ya udah benar-benar berubah, dikasih lagi barang, aku tahu. Tapi sayangnya aku nggak bisa jadi saksi karena kan aku hari ngadirin sidang, nggak boleh jadi saksi katanya. Jadi aku tahu perubahan Bang Amar yang sudah banyak, jauh berubah gitu loh. Jadi kalau aku tinggalin, siapa lagi yang bisa ngasih info, tahu gini loh masalahnya, gini gitu loh. Oke, jadi cuma itu capeknya karena ya udah capek lah. Kalian juga kan ngikuti Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu ya. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi gitu yang mau ngurusin dia kayak gini tuh, siapa? Karena aku yang tahu semuanya kejadiannya Bang Amar gimana sih. Jadi kayak udah capek aja, nanti kan alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu putusan, serahin aja semua sama Allah udah. selain kemudian disanksi dong, katanya mengikuti persidangan dari awal sampai Iya, itu kan mentalnya harus dikuatin. Nama aku sudah terlalu banyak dibawa jauh gitu loh. Karena saat itu Bang Amar gak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepimpin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya gak ada yang ngurus gitu kan, karena adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar bener, enggak. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, ya dihukumlah secara profesional gitu. Jadi kayak udah capek aja gitu loh ngurusin kayak gini, karena aku sudah terlalu banyak terlibat jauh gitu sama Bang Amar. Oke, udah ya. Menentukan komitmen dokter ngasih untuk menemani Amar terus sampai nanti. Iya, kan aku bilang apa selesai sidang, balik lagi, gak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah. Mau aku jodoh, mau aku enggak,
semua ikhlas, aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu saat itu kejadiannya lagi berhubungan sama aku. Egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia? Itu sangat egois karena setiap pertemuan sama pengacara, setiap pertemuan sama kepala KPR itu aku yang ketemu sama Om John. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku waktu driver aku suruh jemput atau naik Grab jemput adiknya suruh datang karena biar gimana aku belum keluarganya Bang Amar, tetap adiknya gitu. Tapi kan nggak ada, makanya kalau nggak ada aku siapa lagi yang mengurus Bang Amar sampai sejauh ini? Siapa? Nggak ada, nggak punya hidup lagi dia ke depannya kalau nggak ada aku gitu loh. Jadi tolonglah gitu bagi orang-orang yang pengen hancurin mental aku, udahlah aku juga kalau punya pilihan ngapain juga gitu aku ngurusin Bang Amar. Aku juga bukan siapa-siapa kok. Ini bukan tentang soal hati, tapi soal kemanusiaan yang aku tahu kejadian sebenarnya gimana gitu loh. Aku tahu dan aku tidak mencari tahu, tapi orang-orang itu yang ngasih tahu ke aku gitu, dan aku juga tahu keadaan di rutan itu seperti apa. Aku hampir tiap hari jenguk Bang Amar, hampir tiap hari pagi siang. Aku bayangin apa sih namanya, sesi pagi, sesi siang itu aku 2 kali datang. Ini wartawan yang selalu setia, tanya aja dia berapa hari aku ketemu di rutan, bawa apa aku tiap hari ke rutan. Jadi sangat tahu gitu loh apa kebutuhannya Bang Amar. Jadi untuk yang lainnya udah fokus aja sampai sidangnya Bang Amar selesai. Ini kan udah selesai, kadar Allah, saksi nggak datang ya udah, itu dijalani Allah ya kan, nanti tinggal putusan dari JPU itu seperti apa gitu. Udah itu aja, oke? Kalau dapat kisah dari Bang Amar Nggak ada yang ngurus lagi, siapa lagi yang mau ngurus? Adiknya laki-laki, aku juga nggak bisa nyalain adiknya laki-laki punya pekerjaan lain gitu loh. Yang kemarin saat kejadian itu aja kan harus aku yang ketemu sama si pengacara itu gitu. Aku siapa kamera emangnya? ketinggian Bu, kamera handphone Gitu. ketinggian. Gitu loh. Jadi ya udah, iya dia aku nggak gitu, aku nggak gitu. Ya udah sini biar nggak berantem, udah selesai ya. Aku harus ketemu Bang Amar sebentar, oke? Udah ya. Oke. Apa? Ibu jangan gitu lagi ya Bu ya, tolong. Kita juga kerja. Ya pastilah, banyak lah. Namanya hidup ada yang suka dan tidak suka, banyak gitu. Dia tidak lihat ada perjuangan aku sama Bang Amar tuh kayak gimana gitu. Jadi udah cukup capek kayaknya aku gitu ya. Ya tapi udahlah, ini aku sudah membantu Bang Amar sampai sedemikian rupa, sudah tinggal serahin ya kan, semua tinggal pledo, itu udah urusan PH lah ya, bukan urusan